saya Listia Widya, kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Antisipasi dampak kemarau, BPBD Lombok Tengah siapkan ratusan tangki air bersih bagi warga di wilayah kekeringan. Meninggal tidak wajar, polisi tetapkan 3 tersangka pada kematian Brigadir Nur Hadi, 2 diantaranya adalah anggota polisi. Ubah limbah menjadi kreasi seni, warga Lombok Tengah sukses menyulap enceng gondok menjadi tas dan topi yang cantik dan bernilai ekonomis. Harga tomat di pasar tradisional Kebun Roy Ampenan Mataram mulai merangkak naik sejak 2 minggu lalu. Para pedagang menjual tomat Rp30.000 per kilogram, naik 2 kali lipat dari harga sebelumnya, yakni Rp15.000 per kilogram. Tak hanya tomat, harga cabai rawit juga naik Rp5.000 menjadi Rp50.000 per kilogram, sementara bawang putih naik Rp7.000 menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Kenaikan harga bumbu dapur dipicu minimnya stok dari petani lokal, sehingga pedagang harus memasok dari luar daerah. Selain memberatkan pembeli, kenaikan harga juga membuat pusing pedagang karena omset yang menurun akibat warga yang mengurangi pembelian. Ya ini setengah kilo untuk mengurangi. Berapa sekarang belinya setengah kilo? Rp15.000. Rp15.000. Dulu 10.000 dapat banyak. Dapat 1 kilo. Kalau Cabai sekarang udah naik 60 sekilo ya Pak ya? Berapa? 50. Iya. Ya, pokoknya emak-emak menjerit lah. 30 eceran. Naiknya ini sejak kapan dia kira-kira? Hampir sekitar 2 bulan lah sudah naik harganya. Ini penyebabnya apa kira-kira Pak? Keadaan barangnya berkurang. Stok dari petani Pak ya? Petaninya agak kurang, tidak ada panen. Lombok Pak, di Lombok ini kan tidak ada panen kan. Tomatnya dari luar aja ini, Bali, Jawa. Ini tomatnya datang dari mana Pak? Ini Sembalun punya ini. Iya. Pedagang dan warga berharap pemerintah daerah mencarikan solusi untuk mencukupi kebutuhan warga di pasaran agar harganya normal kembali. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Ragam cara mengubah limbah menjadi cuan. Salah satunya seperti warga Kelurahan Prapen, Kecamatan Praia, Kabupaten Lombok Tengah yang mengubah tanaman eceng gondok menjadi aneka kreasi topi dan tas cantik. Berawal dari ajakan untuk mengurangi dampak lingkungan dan melimpahnya tanaman eceng gondok di bendungan dan sungai di sekitar desa, warga kemudian berinisiatif membuat kerajinan dengan bahan baku tumbuhan air tersebut. Sejak dikenalkan setahun lalu, hingga kini warga setiap hari terus menerima pesanan sehingga menjadi salah satu langkah peningkatan ekonomi bagi para perajin lokal. Selain dipesan pasar lokal dan hotel di kawasan wisata, kreasi eceng gondok juga diminati hingga keluar daerah dan mancanegara. Harga kerajinan ini cukup terjangkau, mulai dari Rp100.000 hingga Rp200.000 tergantung jenis dan ukurannya. Melihat potensi bahan baku yang ada yang tersedia di Bendungan Batu-Jai, di mana menurut info yang kita terima bahwa eceng gondok di Batu-Jai ini adalah eceng gondok yang terbaik, bahkan terbaik nasional. Setelah itu kita mencoba belajar bagaimana cara pembuatannya. Kita belajar dari YouTube. Selain bermanfaat bagi lingkungan untuk mencegah pendangkalan sungai dan bendungan, kreasi eceng gondok juga diharapkan mampu menggeliatkan roda ekonomi perajin agar tetap bertahan di era modern. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.
beragam cara mengisi liburan. Salah satunya menikmati pesona biota laut di kawasan wisata Teluk Saleh, Kabupaten Sumbawa. Di sini Anda bisa berenang dengan sensasi menegangkan karena ditemani hiu paus di laut lepas. Kawasan ini berada di Desa Wisata Bahari, Desa Labuan Jambu, Kecamatan Torado, Kabupaten Sumbawa. Desa yang menjadi salah satu lokasi liburan favorit warga. Untuk menuju kawasan ini, para pengunjung harus menempuh perjalanan selama kurang lebih 1 jam dari pesisir pantai di kota Sumbawa sejauh 5 mil menuju kawasan Teluk Saleh menggunakan perahu nelayan. Sesampainya di kawasan ini, mata Anda akan langsung tertuju pada keberadaan sekelompok ikan hiu paus berukuran besar. Meski terlihat menyeramkan, hiu paus ini ramah menyambut kedatangan wisatawan. Ya, hiu paus ini sudah terbiasa berinteraksi dengan warga sekitar teluk. Bagi Anda yang ingin bermain lebih dekat, cukup dengan berenang atau snorkeling di permukaan laut, lalu tinggal menyentuh langsung ikan raksasa ini. Momen ini bisa Anda abadikan juga. Waktu yang tepat untuk bisa bertemu dengan ikan cantik di kawasan Teluk Saleh ini saat di pagi hari. Sebab setelah matahari mulai tinggi, ikan-ikan ini akan menyelam ke dalam laut dan baru akan kembali muncul pada keesokan harinya saat fajar menyingsing. Pengunjung mengaku berlibur dan bermain bersama hiu paus merupakan pengalaman pertama yang sangat berkesan. Banget, seru, asik. Tujuannya ke sini memang untuk ke hiu paus atau gimana? Tujuannya awalnya buat lebaran ke Sumbawa, terus abis itu mau ketemu hiu paus, ya benar. Mudah atau sulit nggak akses untuk menuju hiu paus ini? Selama perjalanannya wisata hiu paus ini dampaknya alhamdulillah lumayan untuk warga, khususnya untuk Labuan Jambu. Dulu kita cuma menangkap ikan, sekarang sudah banyak pekerjaan lain, terutama wisata hiu paus ini. Perkembangannya lumayan baik. Tak hanya menawarkan wisata hiu paus, kawasan wisata Teluk Saleh juga menyimpan panorama alam bawah laut dengan coral garden atau terumbu karang yang tidak kalah dengan kawasan wisata lainnya di Indonesia. Nah, bagi Anda yang bosan dengan sensasi liburan biasa, wisata hiu paus di kawasan wisata Teluk Saleh, Pulau Sumbawa ini layak untuk Anda kunjungi pada liburan berikutnya. Dari Kabupaten Sumbawa, Tim Liputan melaporkan. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Lisa Widya dan segenap kru SSD yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.